Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Adisti Wulandari, NPM 21010101075. Di sini saya akan membahas mengenai materi Living Quran dalam lintas sejarah studi Quran. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian Living Quran. Secara etimologis atau kebahasaan, Living Quran merupakan gabungan dari dua kata, yaitu living yang berarti kehidupan dan Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Istilah Living Quran dapat diartikan sebagai teks Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang hidup di masyarakat. Dari segi makna, kedua kata tersebut akan menjadi sesuatu yang baru yang akan mengarah pada perpaduan antara cabang-cabang ilmu Al-Quran dan cabang ilmu sosial. Terkait dengan definisi Living Quran di atas, maka sejumlah peneliti turut memberikan pendapat yang beragam atas pengertian dari Living Quran. Di antaranya yang pertama adalah menurut Ahmad Zainal Abidin, Living Quran merupakan fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Muslim karena hubungannya dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Syamsuddin, menjelaskan yang dimaksud teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat adalah reaksi seseorang terhadap teks Al-Quran dan hasil penjelasan seseorang. Makna dari respon asosiasi meliputi persepsi mereka terhadap teks tertentu dan konsekuensi dari interpretasi tertentu. Yang ketiga, menurut Mas Mansur, Living Quran berawal dari fenomena Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yakni makna dan fungsi Al-Quran yang dipahami oleh umat Islam sebagai kebenarannya. Peran kajian Living Quran selanjutnya menurut masyarakat adalah mengkaji atau mempelajari Living Quran untuk memahami pemikiran dan perilaku mereka, mencari jawaban atas apa yang membuat mereka memandang Al-Quran seperti itu, dan apa arti Al-Quran bagi mereka dalam hidup. Kemudian, pentingnya mempelajari Living Quran merupakan paradigma baru bagi perkembangan studi Quran modern, sehingga studi Quran tidak hanya dalam bidang kritik tekstual. Dalam ranah Living Quran, kajian tafsir akan lebih mengapresiasi reaksi dan tindakan masyarakat terhadap keberadaan Al-Quran. Dengan kata lain, istilah Living Quran lahir karena ingin menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al-Quran di masyarakat. Peristiwa terkait dengan fenomena dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Living Quran adalah sebuah metode baru yang dikembangkan untuk menjelaskan bahwa adanya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berkaitan di masyarakat. Yang kedua, kita membahas mengenai Living Quran dalam lintas sejarah. Living Quran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kajian ilmiah atau kajian terhadap berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan keberadaan dalam masyarakat Muslim tertentu. Artinya, dari sudut pandang agama, peristiwa sosial yang dimaksud berarti teks-teks Al-Quran tidak berfungsi. Di sisi lain, ada banyak aplikasi komunikasi dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, dan ini tidak menyimpang dari pemahaman yang benar tentang isi teks Al-Quran. Misalnya, Al-Quran mengklaim sebagai obat, tetapi jika beberapa bagian dari Al-Quran dibacakan untuk mengusir jin atau setan yang telah menguasai tubuh seseorang, ini tidak berarti bahwa ini adalah tindakan atas kandungan Al-Quran. Dari sudut pandang Islam, pengamalan ini mencerminkan Al-Quran yang mati. Tetapi sebagai fakta sosial, pengamalan seperti itu masih dikaitkan dengan Al-Quran dan ditemukan di beberapa komunitas Muslim. Berbagai bentuk interaksi antara manusia dan Al-Quran sebagai cerminan dari kehidupan sehari-hari Al-Quran, misalnya yang pertama adalah Al-Quran secara teratur dibaca dan diajarkan di tempat ibadah, di rumah, bahkan di lembaga-lembaga swasta, sampai akhirnya menjadi kegiatan rutin khususnya di pondok pesantren, menjadi bacaan wajib setelah sholat maghrib.
Bahkan ada tradisi Jumat malam yang didedikasikan untuk membaca surat-surat tertentu seperti Yasin, Al-Kahfi, dan Al-Waqiah. Yang kedua, Al-Quran selalu dihafal seluruhnya atau sebagian, tetapi kebanyakan hanya menghafal beberapa surat tertentu atau bagian-bagian dari suratnya saja. Yang ketiga, Al-Quran dibaca oleh pembaca profesional dengan suara yang merdu dan indah dalam berbagai aktivitas yang dianggap penting. Keempat, Al-Quran dilombakan dalam bentuk tilawah, tahfiz, tafsir, syarh Al-Quran, khotal Al-Quran, serta juga cerdas cermat. Yang keenam, dalam hal kematian, Al-Quran dibacakan dan bahkan ada kebiasaan membaca surat Yasin secara khusus selama 7 hari setelah kematian, yaitu pada hari ke-40, 100, 1000, dan setiap tahun disertai dengan tahlil menggunakan hitungan tertentu. Yang ketujuh, potongan ayat Al-Quran digunakan sebagai jimat, perisai, atau pelindung yang mereka bawa untuk menangkal serangan musuh dan elemen jahat lainnya, dan juga untuk menghilangkan duka, mendoakan pasien yang sakit, bahkan membakar dan meminum abu sebagai terapi mental untuk penyembuhan penyakit tertentu. Yang kedelapan, bagian-bagian tertentu dari Al-Quran digunakan dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kemuliaan atau kekayaan melalui riyadah, meskipun kadang-kadang terkontaminasi dengan unsur mistik dan magis. Yang selanjutnya kita membahas mengenai Living Quran dalam studi Quran. Living Quran bukanlah bagaimana individu atau kelompok orang yang paham dengan Al-Quran, tetapi bagaimana masyarakat menyikapi realitas kehidupan sesuai konteks budaya dan interaksi sosial. Oleh karena itu, diharapkan melalui kajian Living Quran dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian Al-Quran lebih lanjut. Metode ini yang merupakan metode yang relatif baru dalam bidang kajian Al-Quran tidak menimbulkan masalah secara teoritis, tetapi secara metodologis konseptual, metode ini mungkin masih mencari bentuk yang dapat dijadikan acuan. Ada banyak sekali karya yang bisa dijadikan contoh untuk mempelajari Living Quran. Di antaranya adalah yang pertama, Islah Gusmian dalam karyanya ini menggambarkan Al-Quran sebagai surat cinta dari seorang kekasih dengan analisis mistik dan psikologis. Buku ini mengungkap banyak aspek dari Living Quran, misalnya aktivitas membaca Al-Quran dapat melembutkan dan mensucikan hati. Ia juga menjelaskan tradisi simaan Al-Quran yang dipelopori oleh Gus Mek dan BPH Joyo Kusumo yang telah menjadi tradisi kuat di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan diikuti oleh banyak umat Islam. Kandungan Al-Quran juga menunjukkan bahwa begitu terhormatnya Al-Quran. Sebagian umat Islam tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga menggunakan teks-teksnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu berdoa. Yang kedua adalah buku karya Howard M. Federspiel yang berjudul Pengkajian Al-Quran dari Mahmud Yunus hingga Quraisy Shihab. Di Indonesia menyebutkan ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kebiasaan membaca Al-Quran secara bersama-sama sekeluarga. Fenomena ini dianggap sebagai barometer ketakwaan dan ketaatan keluarga. Farid Esak juga menyatakan dalam Samudra Al-Quran bahwa beberapa muslim menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat untuk melindungi diri mereka dari penyakit dan kekuatan jahat. Dan ketiga adalah karya lain yang ditulis oleh Ahmed Anwar berjudul Pembacaan Ayat Al-Quran di Pondok Al-Lukmaniyah, Umbul Karjo, Resimen Mujahidin di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, proses mujahad pondok pesantren Lukmaniyah mempresentasikan ibadah biasa dari takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilaksanakan, dibacakan suatu surat dan satu ayat dari ayat tertentu, yaitu surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Quran surat Al-Waqiah, dan Quran surat Al-Fatihah. Yang keempat adalah Muhammad Muqtador menulis tentang makna ayat-ayat Al-Quran di Mujahad.
atau pembelajaran atau studi Living Quran Pondok Pesantren Krapyak Al-Kandiyas. Dalam tulisannya itu, ia menemukan bahwa tradisi ritual mujahidin yang terdapat di Pondok Pesantren Munawir Krapyak Jakarta tidak hanya diisi dengan kegiatan berzikir dari ayat Al-Quran yang telah diyakini memiliki kemampuan terpendam, tapi juga didukung oleh tausiah. Kesimpulan dari materi ini adalah Living Quran lahir karena ingin menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang berkaitan dengan Al-Quran di masyarakat. Peristiwa terkait dengan fenomena dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Living Quran adalah sebuah metode baru yang dikembangkan untuk menjelaskan bahwa adanya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berkaitan di masyarakat. Living Quran dalam lintas sejarah, jika ditelaah secara historis, praktik memperlakukan Al-Quran beberapa surah atau ayat dalam Al-Quran untuk kehidupan manusia yang praktis pada dasarnya sudah ada sejak awal Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.